Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabi ahsanal lughat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah fiddin, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita pada pagi hari ini masih bisa kembali melanjutkan pelajaran kitab pada kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada hari ini insya Allah kita masuk pada materi yang baru. Setelah kita kemarin sudah membahas tentang tanda-tanda i'rab semua, baik secara global maupun secara rinci. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari kemarin tentang babul af'al, tentang fi'il. Sekarang kita mulai beranjak untuk mempelajari bagaimana kata-kata tersebut kemudian berubah i'rab. Ini pertama kali kita membahas apa yang menyebabkan sebuah kata itu berubah dari rafa menjadi nasab atau menjadi jazm atau dan seterusnya. Dimulai dari fi'il dulu. Jadi materi berikut adalah tentang bagaimana atau sebab-sebab yang membuat fi'il mudhari kemudian dia berubah jadi nasab. Jadi pahami ya. Jadi pada pagi ini kita akan mempelajari sebab-sebab yang menyebabkan fi'il mudhari itu kemudian berubah jadi nasab. Setelah di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Ibnu Ajurrum fi kitabihi Muqaddimah al-Ajurumiyah. Berkata al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, nawasibul mudhari'ah. Amil-amil nasab pada fi'il mudhari'. Qala, beliau berkata, fan nawasibu asyaratun. Amil nasab, hal-hal yang membuat fi'il mudhari' jadi nasab gitu ya. Asyaratun, ada 10. Ini harus konsentrasi penuh ya. Hal-hal yang membuat fi'il mudhari' jadi nasab ada 10. Apa saja? Wahia, yang pertama an. Yang pertama adalah an. Kemudian walan dan lan. Annya, lannya, lan. Kemudian wa idzan. Idzan. Jadi idzannya ya, wawunya ini huruf ataf ya. An, lan, idzan. Artinya apa nanti? Kemudian wakai. Dan yang keempat adalah kai. Kemudian yang kelima lamukai. Lamukai. Yang keenam lamul juhudi. Lamu juhud. Yang berikutnya hatta. Kemudian yang berikutnya wa jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Jawab syarat dengan fa dan wawu dan au. 10. An, lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, jawab dengan fa, jawab dengan wawu, jawab dengan au. Nah, itu 10 ini adalah amil nasab atau hal-hal yang membuat fi'il mudhari' jadi nasab. Kemudian berikutnya waqulu, berkata syarih Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, al-adawatu allati tunsabu ba'daha al-fi'lul mudhari'u asyaratu ahrufin. Adawat, adat-adat atau amil-amil gitu. Atau ya amil lah. Amil itu terjemahan bahasa Indonesianya apa ya?
faktor-faktor gitu ya yang yunsobu ba'daha al-fi'lul mudhari'u, faktor-faktor yang menyebabkan fi'il mudhari' jadi nasab setelahnya itu asyaratu ahrufin, ada 10 huruf. Jadi an, lan, idzan, kai, lamu, kai ini semuanya dianggap harf, dianggap huruf. Bukan fi'il, bukan isim, tapi huruf. Jadi 10 ini adalah huruf. Wahia ala salasati aksamin. Dan 10 huruf ini, 10 huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' ini jadi nasab, itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Ya, secara garis besar dibagi menjadi 3. Qismin yansibu binafsi. Yang pertama, bagian yang pertama, huruf-huruf yang yansibu binafsihi. Dia menasabkan dengan dirinya sendiri. Artinya huruf itu sendiri yang menyebabkan fi'il mudhari' jadi nasab. Jadi pahami? Bagian yang pertama adalah huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sebab huruf itu sendiri. Yang kedua, wa qismin yansibu bi'an mudmaratan ba'dahu jawazan. Bagian yang kedua adalah huruf-huruf yansibu yang menasabkan bi'an mudmaratan. Bukan dengan sebab huruf itu sendiri, tapi sebabnya ada huruf an yang mudmar, yang disembunyikan. Artinya huruf itu sendiri nggak menasabkan, tapi gara-gara ada an, ada amil an sama kayak gini, ada amil an tapi tidak dibaca, tidak disebutkan. Ba'dahu setelah huruf tadi jawazan, tapi statusnya jawazan, boleh. Boleh, nanti ada. Kemudian waqismin, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, yansibu bi'an mudmaratan ba'dahu wujuban. Yaitu bagian yang huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' juga sama dengan an mudmarah. Bukan huruf itu sendiri yang menasabkan, tapi sebenarnya ada huruf an yang tersembunyi, yang tidak disebutkan setelahnya, tapi wujuban. Statusnya wajib. Wajib disembunyikan gitu maksud. Wajib disembunyikan. Baik. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi 3 bagian dari amil fi'il mudhari' ini. Ini saya nggak akan cepat-cepat karena agak berat materi hari ini. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Mas Miku, bisa dipahami? Awan yang terakhir, yang ketiga tadi macet tapi nggak ada. Oh, boleh tolong diulangi tak? Bagian yang ketiga. Baik. Bagian yang ketiga adalah huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' tapi dengan sebab an mudmarah, sama dengan sebab an mudmarah, dengan sebab adanya huruf an yang disembunyikan tapi wujuban, wajib, artinya wajib tersembunyi annya. Kalau yang tadi jawazan, annya itu bisa nongol, bisa hilang. Kalau yang ini wajib disembunyikan. Ya, gitu ya. Bisa dipahami nih? Huruf an itu huruf an, literally huruf an, Pak. Iya, huruf an literally ini nih, yang ini. This meeting is being recorded. Yang ini ya, yang ini. Jadi maksudnya setelah ada beberapa nanti, kayak misalkan kai sama lamukai, itu dia nggak menasabkan dirinya sendiri. Lamukai ini nggak menasabkan dirinya sendiri. Bukan lamukainya tidak menasabkan diri sendiri, sebagaimana juga hatta nanti. Hatta itu tidak bukan hatta itu yang menjadi huruf nasab, tapi sebenarnya ada an setelahnya yang disembunyikan. Tapi harus ada an nanti. Harus ada an, gitu ya. Ini ada chat. Oke. Baik, nggak apa-apa. Ya.
Begitu ya. Ada ayam. Sebentar, ya, gak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala, kemudian penulis mengatakan ammal qismul awwalu. Adapun bagian yang pertama, wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari'a bi nafsihi, yaitu huruf-huruf yang yansibu, yang dia menasabkan al fi'lal mudhari'a fil mudhari' bi nafsihi, dengan huruf itu sendiri, bukan bantuan huruf lain, dengan huruf itu sendiri, fa arbatu ahrufin. Maka itu ada 4. Maka itu ada 4. Wahia apa saja? An, lan, idzan, kai. Ya. An, lan, idzan, kai. Ini 4 huruf ini dia menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Artinya yang menyebabkan fi'il mudhari itu nasab ya huruf ini aja. Huruf ini secara langsung. Huruf ini secara langsung, bukan dengan sebab an yang mutmarah. Baik, kita bahas satu persatu. Ada 4 huruf. Kata beliau, ammaan, adapun an, faharfu masdarin wa nasbin wastikbalin. Maka an adalah huruf masdar, masdariyah, menasabkan, dan huruf istiqbal. Jadi an ini dia maksud dari huruf masdar, artinya, perhatikan ya. An ini disebut huruf masdar. Maksudnya apa? Fi'il mudhari setelah an, dia kemudian bisa ditakwil sebagai masdar. Ya. Jadi fi'il mudhari yang terletak setelah an itu bisa kita takwil, bisa kita anggap gitu, kita takwil jadi masdar. Meskipun bentuknya fi'il mudhari, tapi kita takwil sebagai masdar. Itu namanya huruf masdar. Kemudian wanas bin. Nah, ini sebenarnya intinya di sini. Dan dia huruf penasab. Artinya fi'il mudhari yang terletak setelahnya pasti jadi nasab. Fi'il mudhari yang terletak setelahnya pasti jadi nasab. Yang ketiga, dia juga huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu apa? Dia menyebabkan fi'il mudhari setelahnya itu punya waktu, menjadikan waktu kejadian fi'il mudhari itu jadi istiqbal, mustakbal, akan datang. Berarti jadi apa? Present tense gitu ya. Nanti akan gitu. Itu huruf an. Yang pertama dia huruf masdar, menyebabkan fi'il mudhari setelahnya itu ditakwil sebagai masdar. Kemudian dia juga huruf penasab, kemudian dia juga huruf istiqbal. Ini tiga-tiganya ini terjadi dalam satu, berlaku tiga-tiganya ya. Dia ditakwil sebagai masdar, dia jadi nasab, dan dia jadi akan. Jadi fi'il mudhari setelahnya terjadi tiga-tiganya ini. Dia ditakwil sebagai masdar, kemudian dia jadi nasab, kemudian dia waktunya berubah jadi akan. Kan fi'il mudhari kan 2 ya, bisa akan, bisa sedang kan gitu kan. Nah, kalau kemasukan an dia berubah jadi akan. Bisa dipahami ini tentang huruf masdar, nasab, istiqbal. Berarti an ini sebenarnya nggak ada artinya. Kalau saya ngartikan itu untuk misalnya. An ini kayak partikel yang nggak ada arti spesifik. Gitu. Kalau saya artikan biasanya untuk. Bisa dipahami ya? Tentang an ini. Kita lihat. Misaluha qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, perhatikan. Atma'u ayyaghfiroli. Atma'u ayyaghfiroli. Baik, saya tanya dulu. Mas Sando. Iya dah. Ya. Atma'u ayyaghfiroli. Atma'u isim fi'il huruf.
Atma'u Depannya ada fi'il. iya fiil. Fiil apa? eh, Fi'il Ada huruf mudhari gitu. iya betul. Ada a ya. Dia ciri fiil mudhari. Kemudian an. Isim An fiil huruf. huruf. Yaghfira. Yaghfira fi'il lagi tat. Fiil. Li ini huruf sama ya itu ya punyaku gitu. Untukku, untuk. Baik. Atma'u ayyaghfira. Mana yang nasab Mas Sandu? Ini apa namanya? Berarti yaghfira Yaghfira, Masya Allah. Yaghfira. Kenapa dia nasab? karena ada an. Karena ada an. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya Apa alamat nasabnya? yaghfiru itu tat. Iya, Yang alamat nasabnya apa? Kan tanda nasab kan kemarin kita udah belajar tuh. Fathah, alif, kasroh, ya, sama hatfu, pembuang. Yang mana tuh? Ini fathah tat. Fathah, betul, fathah. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir kan gitu kan dan tidak bersambung dengan syai'un. Baik, barakallahu fiik. Nah, gitu ya. Jadi atma'u ayyaghfirali. Atma'u saya berharap, toma'a itu tamak ya. Maksudnya sangat berharap. Saya sangat berharap ayyaghfirali. Allah mengampuniku. Nah, Allah mengampuni. Jadi fi'il mudhari kemasukan an pertama dia bisa ditakwil sebagai masdar. Yaghfira ini ayyaghfira ini bisa ditakwil sebagai masdar. Atma'u ghufranaka. Atma'u ghufranaka li gitu kan. Atau ghufranahu. Saya berharap ampunan engkau ya Allah untukku. Bisa ditakwil begitu. Yang kedua dia menasabkan jelas nih nasab jadi yaghfira. Yang ketiga waktunya berubah. Aku berharap Allah akan mengampuniku. Begitu ya. Baik. Jadi yang jelas ini gampangnya fi'il mudhari setelahnya jadi nasab. Kemudian kata beliau wa qauluhu jalla dzikruhu dan firman Allah yang maha tinggi sebutannya wa akhafu ayyakulahu dzi'bu. Nah, di surat Yusuf ya. Wa akhafu ayyakulahu dzi'bu. Baik. Mas Miko. Ya, Tat. Wa isim fi'il huruf. Huruf, Tat. Huruf. Akhafu Fi'il, Tat. fi'il. An Huruf. huruf. Ya'kula Ya, kula fi'il mudhari. fi'il mudhari. Hu Isim domir. isim domir, Masya Allah. Adzibu Adzibu itu isim, Tat. isim, Masya Allah. Baik, mana yang nasab? Mana fi'il mudhari yang nasab? Yang nasab itu ya kulahu. Iya, ya'kula. Ya'kulanya ya. Ya'kulanya ya. Ya'kulanya ini fi'il mudhari nasab. Kenapa nasab? Karena dia ini, Tat. Apa? Kenapa nasab sahih akhir Oh, itu kenapa fathah? yang tidak bersambung dengan
Oh ya, Ting. Kenapa nasab? Kenapa nasab? Karena ada an tadi. Nah, karena ada an. Tanda nasabnya apa? Nah, tanda nasabnya fathah. Fathah. Kenapa tandanya fathah? Bismillah. Karena sahih akhir yang tidak sama dengan huruf syai'un. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, begitu ya. Baik. Wa akhafu ayyakulahu adz-dzi'bu. Ini perkataannya Nabi Yakub ya. Dan aku takut ayyakulahu adz-dzi'bu. Adz-dzi'bu serigala memakan Yusuf. Aku takut serigala memakan Yusuf. Nah, fil mudhari yakula itu kemasukan an. Dia huruf masdariyah. Artinya yakula ini ditakwil sebagai masdar. Ini kalau kita mau agak rumit sedikit gitu ya. Maksudnya gimana sih? Akhafu ini kan fi'il mudhari, saya takut. Saya takut kan pasti ada yang ditakuti. Artinya akhafu ini butuh objek. Akhafu ini butuh objek, butuh maf'ul bih. Saya takut. Apa yang ditakuti? Nah, sebenarnya maf'ul bihnya ini ayyakula. Ayyakula. An ketemu fi'il mudhari jadi masdar. Jadi saya takut serigala memakan Yusuf. Serigala jadi yakula ini ditakwil sebagai masdar menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Itu kalau mau agak-agak ruwet sedikit, tapi itu nanti aja ya. Itu nanti. Jadi sebagai pengantar bahwasanya an ini bisa menyebabkan fi'il mudhari setelahnya itu jadi ditakwil sebagai masdar. Ditakwil sebagai masdar. Masdar kan isim ya. Masdar kan isim ya. Jadi ini ditakwil jadi isim gitu. Ditakwil jadi isim. Kemudian yang kedua, dia menasabkan, jelas menasabkan. Ini yang paling gampang, yang paling kelihatan. Yang ketiga, dia jadi mustakbal, waktunya akan datang. Saya takut nanti serigala makan Yusuf. Nah, kejadiannya belum terjadi. Ini waktu saudara-saudaranya minta izin supaya ngajak main Nabi Yusuf gitu kan. Baik. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inni la yahzununi an tadhhabu bih. Inni la yahzununi an tadhhabu bih. Baik. Siapa ya? Mbak Lia. Ya, Pak. Inni la yahzununi an tadhhabu bih. Ini tahu nggak isim fil huruf? Ini huruf. Huruf ya, dia gabungan sebenarnya. Huruf sama isim. Sungguhnya aku gitu. Ini sama ana. Layah zununi. Lanya. Lanya huruf. Huruf. Yahzunu. Yahzunu fi'il. Fi'il. Ini isim ya. An. Huruf. Huruf. Tadhabu. Fi'il. Fi'il. Bi. Huruf. Huruf. Hi. Hah? Hinya. Oh, hi-nya isim. Isim, Masya Allah. Mana yang ilmu dore yang nasab, Mbak Lia? Tadhabu. Tadhabu. Kenapa nasab? Kenapa nasab? Karena ada an. Karena ada an. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya membuang nun. Masya Allah. Tanda nasabnya membuang nun. Masya Allah. Kenapa tandanya membuang nun? Karena fi'il mudhari yang bersambung dengan syai'un. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wah, udah jago nih. Udah jago mengerab. Masya Allah. Kita lihat. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Sesungguhnya aku la yahzununi, sungguh sangat membuatku sedih. Apa? An tadhhabu bihi. Kalian pergi bihi bersama dengan Yusuf. Sesungguhnya aku sungguh membuatku sedih. Apa yang membuatku sedih? An tadhhabu, kalian pergi bihi bersama Yusuf. Nah, kita lihat di sini an ketemu tadhabuna, kan aslinya gitu ya, tadhabuna.
kemudian ketemu an, maka dia jadi nasab. Tanda nasabnya nunnya dibuang. Tadhabu. Nah, tadhabu di sini dia pertama ditakwil sebagai masdar. Ditakwil sebagai masdar sama. Yahzununi, membuatku sedih. Apa yang membuatku sedih? Ini fa'ilnya ya. Ini fa'ilnya. Tadhabu bihi. Jadi yang membuat Nabi Yakub sedih itu sebenarnya kepergian kalian. Nah, tadhabu ini nanti ditakwil jadi isim. Ditakwil jadi isim. Dia berposisi sebagai fa'il. Fa'il dari yahzunu, membuatku sedih, yang membuat Nabi Yakub sedih. Nah, yang kedua dia huruf nasab, sama ya jelas. Tadhabuna jadi nasab, nunnya dibuang, kemudian istiqbal. Waktunya berubah jadi akan datang. Sesungguhnya aku sungguh telah membuatku sedih, sungguh membuatku sedih apa? Kalian nanti pergi bareng Yusuf. Kemudian yang berikutnya wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil hub. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Fi ghayabatil jub. Baik, baik. Siapa yang belum? Mas Bagas, Mas Bagas. Ya, Ustaz. Iya. Lihat. Wa ajma'u ayyaj'alu fi ghayabatil jubbi. Wa isim fil huruf. Huruf ajma'u. Ajma'u fi'il. Fi'il. An. Nasab. Nasab. Yaj'alu. Yaj'alu fi'il mudhari. Hu. Hu isim. Isim. Fi huruf. Huruf. Ghayabat. Ghayabat berarti fi'il. Ada fi. Masukkan Isim. isim. Al-jubbi. Al-jubi isim. Isim. Masya Allah. Baik. Mana yang nasab? Yang nasab yaj'alu. Yaj'alu. Kenapa nasab? Karena kemasukan an. Karena kemasukan an. Tanda nasabnya apa? Hatfun nun. Iya betul. Hatfun nun. Kenapa hatfun nun? Ini berarti itu ya. Lam yatasil bi syai'un. Fi'il mudhari yang bersambung dengan syai'un. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Wa ajma'u, dan mereka saudara-saudaranya Yusuf, ajma'u sepakat, ijma gitu. Ayyaj'aluhu, apa yang mereka sepakati? Mereka menjadikan Yusuf fi ghayabatil jubbi. Dibuang ke ghayabatil jub. Gelapnya sumur, dalamnya sumur. Nah, ini juga masih di surat Yusuf ya. Masya Allah. Saya juga senang nih surat Yusuf karena kisahnya luar biasa. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Nah, kita lihat ayyaj'alu, yaj'alu di sini. Yaj'alu ini fi'il mudhari, kemasukan an. Nah, an yang pertama huruf masdar. Berarti yaj'alu di sini fi'il yang kemudian ditakwil sebagai masdar. Artinya dia jadi isim. Sebagai apa? Sebagai maf'ul bihnya dari ajma'u. Apa yang mereka sepakati kan gitu kan. Menjadikan Yusuf ke dalam sumur, dibuang ke dalam sumur. Nah, yang kedua dia huruf nasab. Yaj'alu jadi nasab. Tanda nasabnya apa? Dibuang nunnya. Aslinya kan yaj'aluna. Yaj'aluna. Nah, kemudian yaj'alu. Nunnya dibuang. Yang ketiga, dia huruf istiqbal. Yaj'alu ini memiliki tanda waktu mustakbal, akan datang. Mereka sepakat nanti gitu. Mereka akan menjadikan Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Berarti ini belum kejadian. Waktu mereka sepakat belum kejadian. Nah. Baik. Itu yang an.
Bisa dipahami yang an? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang kedua, ini masih huruf-huruf yang menasobkan dengan sendirinya ya. Yang kedua, wa ammalan. Yang kedua adalah lan. Lan. Lan faharfu nafyin wa nasbin wastikbalin. Lan maka dia adalah huruf nafi. Penafian berarti artinya tidak. Artinya tidak. Karena dia memiliki makna nafi. Yang kedua wanasbin, dia huruf penasob sama kayak tadi. Kemudian yang ketiga wastikbalin, dia juga huruf istiqbal, menjadikan waktunya itu akan datang. Nah, sama. Yang beda kalau an itu huruf masdar, dia huruf nafi. Kalau ini artinya bisa kita pastikan tidak, gitu. Tidak, karena nafi, penafian. Misaluhu qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, lan nu'mina laka. Lan nu'mina laka. Hatta narallaha jahratan. Gitu ya. Di surat Baqarah ya. Perkataannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Kami tidak akan beriman kepadamu, hai Musa, sampai kami melihat Allah secara langsung. Lan nu'mina laka. Itu sama kayak ucapan orang zaman sekarang ya. Lan nu'mina laka. Baik. Mbak Suci. Ya, Ustaz. Lan, isim fiil huruf. 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 Nu'mina. Nu'mina. Fi'il. Fiil, betul. La-nya, la. Lanya huruf. Huruf, betul. Ka. Lanya huruf. Kanya bukan huruf ya. Ini namanya isim. Isim domir. Isim domir. Kenapa? Karena huruf itu jarang ketemu sama huruf ya. Huruf jar itu biasanya ketemunya sama isim. La kan huruf jar. Kayaknya pasti isim. Ya. Baik. Mana yang nasab, Mbak Suci? Mana yang nasab? Nu'mina. Tanda kenapa nasab? Kenapa nasab? Sebab ada lan. Iya, karena ada lan, betul. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Kenapa fathah? Sahih akhir. Sahih akhir. Tidak bersambung dengan hayun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul ya. Itu pertanyaan itu akan selalu saya ulang-ulang ya. Kenapa? Karena pertanyaan nahwu yaitu. Pertanyaan nahwu yaitu. Kita lihat lan nu'mina laka. Lan huruf nafi. Berarti tidaklah gitu. Tidaklah nu'mina. Kami akan beriman laka kepadamu. Lan tidaklah atau tidak akan gitu. Nu'mina, kami beriman laka kepadamu. Jadi kami tidak akan beriman gitu. Akannya dari mana? Karena dia ada istiqbal. Kami tidak akan beriman sampai kamu hatta narallaha jahratan. Sampai kami melihat Allah secara langsung. Baik. Lan yang pertama huruf nafi, makanya tadi artinya tidak. Kemudian nasab, nu'mina jadi nasab. Yang ketiga istiqbal, dia memberikan faedah istiqbal, akan datang. Tidak akan. Baik. Itu ya. Kemudian yang berikutnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, lan nabraha alaihi akifina. Lan nabraha alaihi akifina. Mas Sandu lagi. Iya, Dad. Lan, isim fil huruf. Huruf. Nabraha. Fiil. Alai, ala. Ala.
Ala huruf jer, Huruf jer. Berarti hi-nya isim, isim. Akifina. fiil, Akifina. akifina, Hmm. uh, Fa'ilina. Tuh. Akifina. fiil tadi. Fiil. Iya tadi Fiil. Afan. Isim ya, betul ya. Astagfirullah. Saya kok betul ya, isim. Dia isim fa'il. Baik. Lan nabraha alaihi akifina. Mana yang nasab, Mas Sandu? Yang nasab nabroha, Nabroha. Kenapa nasab? karena ada lan, Karena ada lan. Tanda nasabnya apa? tanda nasabnya ini fathah. Fathah. Kenapa tandanya fathah? Karena apa tandanya fathah? Karena Karena dia apa tadi? Karena dia sahih, mafi kolbi sahih akhir di akhir dan tidak bersambung dengan syai'un, kan gitu kan? Iya, lupa. Nggak apa-apa. Itu akan selalu saya ulang-ulang ya, Jadi nanti lama-lama jadi template itu. Jawabnya udah template. Baik, barakallahu. Lan nabraha alaihi akifina. Lan nabraha alaihi nakifina. Lan nabraha ini jadi satu ya. Kami akan terus-menerus gitu ya. Alaihi, atas berhala tersebut, akifina, i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf artinya menyembah ya. Jadi kami akan terus menempati berhala tersebut. Nah, lan ini huruf nafi, kemudian nasab, kemudian istiqbal, sama gitu. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra. Udah jam segini ya. Lan tanalul birra. Mas Miko. Ya, lan tanalul birra. Lan isim fi'il huruf. Huruf. Tanalu fi'il mudhari. fi'il mudhari. Al birra Isim. Mana yang mansub, yang nasab? Yang mansub itu tanalu. Tanalu birra juga ya. Tanalu mansub kenapa tanalu? Karena ada lan. Karena ada lan. Tanda nasabnya apa? Harfunun. Nun, betul, membuang nun. Kenapa tandanya membuang nun? Karena dia tidak bersambung. Karena dia akhir yang tidak bersambung dengan huruf syai'un. Ya, dia alasan yang lebih tepat adalah af'alul khamsah. Ya, fiil-fiil yang 5 kan gitu kan. Itu gampangnya gitu. Bertambah dengan syai'un atau af'alul khamsah. Baik, barakallahu fikum. Lan tanalul birra. Lan tidak akan tanalu, kalian memperoleh al birra, kebaikan. Lan tidaklah tanalu, kalian memperoleh al birra, kebaikan. Baik. Sama ya, lan itu huruf nafi, kemudian nasab, kemudian istiqbal. Nah, yang berikutnya adalah idzan. Cukup.
Yang berikutnya adalah idzan. Amma idzan, adapun idzan yang ketiga yang menasobkan dengan sendirinya, faharfu jawabin wa jazain wa nasbin. Maka idzan ini adalah huruf jawab. Idzan itu artinya kalau begitu dia huruf jawab, dan huruf jaza balasan dari pertanyaan atau pernyataan. Jadi ini idzan ini sebenarnya huruf reaksi gitu ya. Huruf reaksi dari pernyataan seseorang atau pertanyaan seseorang. Wanas bin dan menasobkan. Jadi idzan ini kalau ada orang, misalkan gini, besok saya bakal ke rumahmu gitu kan. Kalau gitu maka nanti tak beliin es kelapa gitu. Nah, itu namanya huruf jawab, huruf reaksi. Fayustaratu linas bil mudhari'i biha salah satu syurutin, dan disyaratkan untuk menasobkan fi'il mudhari' biha dengan idzan ini salah satu syurutin, 3 syarat. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi supaya idzan ini jadi huruf nasab. Jadi huruf nasab. Yang pertama, al-awwalu, syarat yang pertama, antakuna idzan fi masdari jumlatil jawabi. Yang pertama, idzan ini harus fi masdari jumlatin. Ada pada sodri, fi sodri jumlatil jawab. Di awal kalimat jawaban. Sodr itu dada ya, jadi di depan. Jadi langsung idzan kalau begitu harus ada di situ. Harus di awal kalimat. Harus di awal kalimat jawab. Harus di awal kalimat reaksinya. Itu yang pertama. Atsani, syarat yang kedua, an yakunal mudhari'u al-waqi'u ba'daha dalan alal istiqbali. Syarat yang kedua, fi'il mudhari' yang terletak setelah idzan, ba'daha, setelah idzan, itu dia harus dalan, harus menunjukkan alal istiqbal, makna yang akan datang. Belum kejadian. Belum kejadian. Sama kayak tadi. Besok saya akan ke rumahmu. Terus dia jawab, idzan kalau begitu, saya akan belikan kamu es kelapa. Belum kejadian. Jadi harus menunjukkan istiqbal. Kemudian syarat yang ketiga, asal itu an la yafsila bainaha wa bainal mudhari'i fasilun ghairul qasami awin nidai awil la'il nafiyat. Syarat yang ketiga, an la yafsila, tidak dipisahkan, tidak ada pemisah, bainaha, antara idzan, wa bainal mudhari', dan antara fi'il mudhari', fasilun, kata pemisah. Jadi syarat yang ketiga, idzan dan fi'il mudhari'nya itu harus ketemu langsung. Nggak boleh ada dipisah. Kecuali qasam. Kecuali pemisahnya itu adalah qasam, sumpah, awin nida, atau panggilan, au la nafiyah, atau la nafiyah. Kita lihat satu-satu. Jadi syarat yang pertama, idzannya harus di awal kalimat. Syarat yang kedua, fi'il mudhari'nya yang setelah idzan itu dia harus menunjukkan makna mustakbal, akan datang, belum kejadian. Yang ketiga, nggak ada pemisah antara idzan dan fi'il mudhari'nya itu harus ketemu langsung. Boleh ada pemisah, tapi pemisahnya satu, qasam, kalimat sumpah. Kalau begitu demi Allah gitu, kalimat sumpah. Atau nida, panggilan, atau yang ketiga la nafiyah. Kita pretelin satu-satu. Sempat nggak ya? Wa misalul masbuqat, wa misalul
mustawfiyati wa misalul mustawfiyati lisyuruti an yakula laka ahadu ikhwanika. Dan contoh yang mustawfiyah, yang terpenuhi syarat-syarat, contoh kalimat yang terpenuhi syaratnya 3 syarat ini adalah salah seorang saudaramu ngomong ke kamu, contohnya misalkan ada orang ngomong ke kamu, sa'ajtahidu fi durusi. Sa'ajtahidu fi durusi. Saya akan serius, bersungguh-sungguh fi durusi, dalam pelajaran saya. Artinya saya mau belajar serius. Fataqulu lahu, maka kita ngasih reaksi, ngasih respon gitu kepada dia, idzan tanjaha. Idzan kalau begitu tanjaha, kamu akan sukses. Kamu akan sukses, kamu akan lulus gitu. Saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Kita kasih reaksi, kita kasih respon. Kalau begitu kamu akan lulus. Lihat, idzan di sini huruf nasab, huruf jawab, huruf jaza, huruf nasab. Huruf jawab, huruf jaza itu kan huruf respon ya dari pernyataan saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, kemudian dia menasabkan tanjah, ini jadi nasab gara-gara idzan. Dan ini memenuhi 3 syarat itu tadi ya. Yang pertama idzannya ada di depan. Kemudian yang kedua fi'il mudhari'nya itu menunjukkan mustakbal. Suksesnya kan belum terjadi. Nah, lulusnya belum terjadi. Yang ketiga, syarat yang ketiga, idzan dan tanjahnya itu ketemu langsung, nggak ada pemisah. Nah, ini memenuhi 3 syarat tadi. Nah, kemudian sama beliau dikasih contoh. Wa misalul mafsulati bil qasam. Dan contoh yang dipisah dengan kalimat sumpah. Jadi antara idzan dan fi'il mudhari'nya ada pemisah, tapi pemisahnya adalah sumpah. Itu antakula, ucapan responmu, idzan wallahi tanjaha. Idzan wallahi tanjaha. Idzan kalau begitu, wallahi demi Allah, tanjaha, kamu akan lulus, kamu akan berhasil. Nah, antara idzan dan tanjah ini, antara idzan dan fi'il mudhari'nya kan ada pemisah. Tapi kalau pemisahnya sumpah, maka dia tetap jadi nasab. Artinya nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Jadi antara idzan dan tanjahnya ini ada pemisah. Pemisahnya wallahi, kalimat sumpah. Kalimat sumpah. Maka tetap nasab. Kemudian wa misalul mafsulati bin nida'i. Dan contoh yang dipisah dengan nida, dengan jumlah panggilan. Kalau dalam bahasa Arab kan ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai nabi gitu kan. Ada wahai. Nah, itu namanya nida. Itu namanya nida. Nah, boleh juga dipisah dengan nida. Selain qasam kan tadi yang boleh adalah nida. Kalau jumlahnya jumlah nida, maka boleh. Contohnya gimana? Idzan ya Muhammadu tanjah. Kalau begitu, wahai Muhammad, kamu akan lulus. Nah, misalkan yang ngomong nih Muhammad nih, saya akan bersungguh-sungguh dalam belajaranku. Misalkan yang ngomong namanya Muhammad, terus kita kasih respon. Kalau begitu, wahai Muhammad, kamu bakalan lulus. Nah, antara idzan dan fi'il mudhari'nya ada pemisah. Nah, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ini jumlah nida. Jumlah nida tuh cirinya ada iyanya. Ya Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu namanya nida. Diawali dengan ya. Cirinya begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa misalul mafsulati bilan nafiyati. Dan contoh yang dipisah dengan la nafiyah. La nafi itu la yang menunjukkan makna nafi. La yang menunjukkan makna tidak. Itu antakula ucapanmu, idzan la yakhibu sa'yuka. Idzan la yakhibu sa'yuka. Ini masih sama ya, masih reaksi atau respon ucapan sa'ajtahidu fi durusi. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Maka
Kita kasih respon. Idzan kalau begitu la yakhiba sa'yuka. Usahamu tidak akan gagal. Yakhiba ini gagal. Khoba yakhibu itu kan gagal. Nah, mana yang nasab? Nih yakhibanya nih. Kenapa dia nasab? Karena ada idzan ini. Karena ada idzan ini. Kan dipisah. Iya, dipisahnya cuma pakai la nafiyah. La yang menunjukkan makna tidak. Makanya dia tidak makanya dia nggak ada pengaruhnya gitu. Meskipun dipisah dia tidak berpengaruh. Idzan kalau begitu la yakhiba sa'yuka. Usahamu tidak akan sia-sia, tidak akan gagal. Atau takula, kita ngasih respon, idzan wallahi la yadhaba amaluka doyaan. Nah, ini pemisahnya ada 3 ya. Ada 2. Idzan kalau begitu wallahi demi Allah la yadhaba amaluka. Perbuatanmu atau usahamu tidak akan hilang doyaan, sia-sia. Usahamu tidak akan hilang sia-sia. Mana yang nasab? Yadhaba. Kenapa yadhaba nasab? Karena ada idzan. Karena ada idzan. Kan dia dipisah. Ya, dipisahnya cuma pakai qasam, sumpah, dan la nafiyah. Maka dia tidak berpengaruh. Artinya yadhabanya tetap jadi nasab. Idzan kalau begitu, wallahi demi Allah, la yadhaba amaluka doyaan. Usahamu tidak akan hilang doyaan, sia-sia. Baik, itu tentang amil nasab. Masih ada satu lagi, kai. Itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Ternyata tidak sempat. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa dipahami ya. Semua ini kayaknya saya bahas pelan-pelan. Kenapa? Karena mulai agak berat. Gitu. Mulai agak berat. Pusing nggak? Pusing ya? Ya nggak apa-apa. Tapi bisa dipahami ya? Bisa dipahami secara garis besar? Iya, alhamdulillah. Insya Allah bisa dipahami ya. Pusing-pusing dikit nggak apa-apa. Belajar nahwu pusing itu berarti belajar nahwu. Gitu. Kalau nggak pusing malah aneh. Gitu. Belajar nahwu kayak pusing nggak? Berarti jangan-jangan dia memang nggak ngerti sama sekali. Gitu. Baik. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Baik. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.